Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, insyaallah pembahasan kita pada pagi hari ini akan membahas tentang satu bab yang sangat wakiyah itu sangat terjadi sekali di masyarakat kita, khususnya ketika berhubungan dengan hutang, ketika berhubungan dengan kredit, ketika berhubungan dengan asuransi, kemudian ketika berhubungan dengan arisan dan yang lain-lain. Makanya kita banyak menemukan transaksi-transaksi yang tidak syar'i, transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam di sini. Tujuan kita memahami ini bukan untuk menghakimi, tetapi lebih pada introspeksi diri, ya. Jangan sampai diri kita itu tercebur atau terjerumus di dalam akad-akad yang tidak syar'i, yang sebenarnya kelihatannya kita dapat rumah, ya, kelihatannya kita dapat mobil, ya, tetapi kita malah ternyata dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, ya kan, nggak dimanfaatkan oleh pihak-pihak pengembang atau dimanfaatkan oleh perusahaan, ya kan, dengan apa? Dengan mengambil keuntungan yang berlipat ganda dari akad hutang piutang yang terjadi di antara kita dengan mereka. Makanya jangan sampai kita ini terjerumus di dalam hal-hal tersebut, ya kan? Makanya penting sekali kita mempelajari bab riba. Riba. Siapa yang tahu riba itu apa? Sepengetahuan Mas Gofur, riba itu apa? Bunga. Masya Allah. Bunga yang itu ya, yang di pinggir-pinggir jalan itu riba itu dari ya? Hah? Bunga bank, Mas. Bunga bank. Nilai atas suatu hal yang tidak harus menambah. Gimana? Pertambahan suatu nilai yang tidak sesuai dengan nilai mulanya. Pertambahan suatu nilai yang tidak sesuai dengan Nilai awal. Nilai awalnya. Mas Rian, sepengetahuan Mas Rian tentang riba itu apa? Ngomong riba gitu ya, tapi nggak ngerti riba itu apa. Oke, penambahan suatu harga tertentu dari nilai awal, akan tapi tidak sesuai dengan aturan backgroundnya Tuhan. Lebih keren ya, tapi itu bener. Mas Hani, sepengetahuan Mas Hani tentang riba itu apa? Rentenir. Yang ini bunga, yang ini rentenir. Gimana? Pinjemin uang dengan kelebihan, mengembalikannya dengan sedikit ada kelebihan. Jadi meminjam uang, tetapi Mengembalikannya. ketika mengembalikannya ada kelebihan dari uang tersebut. Silakan Mas Pak. Kalau saya itu kelebihan pada pengembalian uang di akad simpan pinjam. Simpan pinjam. Akad Jual beli. pinjam uang tapi yang dikembalikan dengan jumlah yang lebih. Jadi meminjam uang tapi pengembaliannya dalam jumlah yang lebih. Ya. Itu disebut dengan Lebih Riba. bayar. Coba Mas Gofur, penggambarannya bagaimana? Riba. Jadi Contohnya selama- Mas Aryan dengan Mas Hanif. Mas Rian developer rumah, ya kan. Harga awal diketahui kalau cash itu 100 juta. Tapi Mas Rian memberikan cicilan kepada Mas Hani. Tapi di cicilan itu tidak diakatkan bahwa harganya itu 150 juta, tapi dari jumlah cicilan yang dibayarkan Mas Hanif selama 10 bulan itu 1.500.000, sehingga ketika ketemu satu bulan itu 15 juta, Mas Hanif total selama 10 bulan itu membayar 150 juta. Padahal di awal akadnya Mas Hanif sama Mas Rian, rumah ini harganya 100 juta. Ribanya berarti berapa? Ribanya temu 50 juta selisih dari harga awal. Mas Aryan, gimana? Penggambaran riba bagaimana? Contoh ya sama sih, kredit motor. Kredit motor itu sering terjadi dan mungkin Saya sudah pernah jelasin ini, jangan-jangan.
kayaknya sudah yang dipindah akadnya menjadi bahwa dianggap nilai totalnya itu menjadi nilai yang harus Tapi dibayarkan. membahas riba secara semuanya belum tapi. Belum ya? Saya lupa itu dengan Gimana ya? Contoh kalau motor biasanya cicilan cuma 10 jutaan. An-nya itu biasanya yang menimbulkan pertanyaan. Jutaan 10 jutaan. Nah, 10 jutaan itu biasanya an-nya itu lebih dari harga di sebelumnya sendiri. Contohnya umpama kita cicil selama setahun 12 bulan, mungkin cicilannya lebih dari 1 juta. Nah, lebihnya dari 10 juta itu yang tidak boleh dan kita anggap sebagai riba. Oh, kalau yang tadi yang rentenir tadi gimana kira-kira Mas Hanif? Rentenernya GoFur lah, ini coba. Misalnya Farid minjem uang ke GoFur, misalnya 5 juta, 5 juta. Nah dalam akadnya tetap 5 juta ya. Tapi Farid misalnya Mas GoFur meminta bunga lah istilahnya sebesar 500.000. Farid membayarkannya sebesar 5.500.000. Nah 500-nya itu dianggap riba. Dianggap riba. Terus kesimpulannya mungkin dari tadi apa definisi riba yang pasti? Riba itu secara bahasa artinya adalah tambahan atau ziyadah, itu tambahan. Sedangkan menurut syariat yang dinamakan dengan riba itu adalah ziyadatu ahadil badalaini al-mutajanisaini min ghairi ayyuqabila hadhihi ziyadah yuwab. Artinya tambahan pada salah satu dua barang yang sejenis tanpa adanya ganti. Tambahan. Ini definisi ya. Atas dua barang yang ditukarkan tanpa adanya ganti. Ini salah satu definisi dari definisi riba yang ada secara syariat. Ya. Apa arti dari tambahan atas dua barang yang ditukarkan tanpa adanya ganti? Artinya adalah ketika kita melakukan akad transaksi pertukaran barang, contoh uang 1 juta, ya ini yang paling banyak terjadi ini ketika kita mau pulang kampung nih ya, uang 100.000 ditukar dengan uang 2.000-an, tapi nominalnya adalah berapa? 80.000 atau 90.000. Jadi uang 100.000 ditukar dengan uang berapa? 90.000. Ribanya ada di mana? Pengurangannya berapa itu? 10.000-nya. Jadi uang 10.000 ditukar dengan uang 9.000. Ya. Ini disebut dengan riba. Tambahan atas dua barang yang ditukar. Ini kan sama-sama uang ditukar, dua barang yang ditukar. Kemudian tambahannya ini tanpa adanya ganti. 1.000 rupiahnya ini tidak menjadi ganti apapun. Ya kan? Tidak menjadi ganti apapun. Memang benar-benar barang ini ditukar dan pihak yang lain mengambil keuntungan dari pertukaran tersebut. Ini disebut dengan riba. Atau mungkin emas 5 gram ditukar dengan emas 4 gram. Ini juga riba. Karena kenapa? Karena kuantitas dari barang ini tidak sama. Ini 5 gram, ini 4 gram. Ribanya berapa? 1 gram. Ini riba. Tambahan tanpa adanya ganti. 1 gramnya ini ganti dari apa? Nggak ada. Ya kan, benar-benar ini adalah keuntungan yang diambil dari transaksi pertukaran yang ada.
ya kan? Atau ini yang banyak terjadi juga, beras 10 kilo rojo lili ditukar dengan beras 15 kilo raskin. Ini juga riba. Karena kenapa? Karena 10 kilo ditukar dengan 15 kilo ini ada 5 kilogram riba, keuntungan yang diambil oleh salah satu orang yang akad tanpa adanya ganti. Ada pertanyaan dari definisi yang ada di sini. Definisi ganti itu seperti apa? Ini tidak ada penggantinya. 5 kg ini tidak ada penggantinya. Berbeda dengan begini, 5 kg ini kita tukar dengan ganti sabun look. 5 kg itu berarti dapat sabun look berapa? 1 kilogram berapa? Beras 10.000. 10 kali 5 50.000. 50.000 ditukar dengan sabun look dapat berapa? 100 sabun look. Maka kalau 5 kg ini ditukar ada pertukarannya sabun look 100, maka sudah tidak riba lagi. Yang repot 5 kg ini tidak ada pertukarannya. Ya kan? Kalau yang 10 kan pertukarannya dengan 10 yang ada di sini. Terus yang 5-nya kemana? 5 ini adalah keuntungan tambahan atas dua barang yang ditukarkan tanpa adanya ganti. Kalau seumpama 5 itu digantikan dengan jasa yang diberikan oleh sang peminjam, administrasi lah, kalau seperti itu, bisa dikatakan itu ada ganti atau tetap tidak ada ganti. Nah, disinilah solusi dari pertukaran uang yang ada. Makanya Mas Gofur, ketika Mas Gofur mau bertukar uang 10.000 ditukar dengan uang 1000-an 10, kemudian dia mau ngurangi 1.000, ya kan? Mas Gofur ngomong, saya pingin 10.000 ditukar dengan 10.000. Udah ditukar nih, kita langsung kita akadi transaksi administrasi. Si bapak itu tadi, Pak, saya mau ngantri di bank, yang itu berjam-jam untuk menukarkan uang ini. Kemudian saya perjalanan dari rumah untuk ke bank itu juga pakai bensin. Kemudian saya muter-muter di terminal ini juga butuh makan, maka saya butuh biaya administrasi untuk pertukaran 10.000, tapi tetap dengan 10.000. Jadi pertukarannya sudah terjadi, akad administrasinya itu di akhir, atau akad administrasinya di awal, tetapi pertukarannya tetap 10.000 dengan 10.000. Jelas Mas? Intinya 10.000 tetap harus 10.000, untuk administrasinya itu akad di luar 10.000 itu tadi. Makanya bisa, Mama, jadi saya ini Mas, ini administrasinya 1.000 ya, karena kenapa? Karena saya untuk biaya wirawirinya, untuk biaya bensinnya dan yang lain-lain ini juga nggak gratis di sini, makanya saya tetap membutuhkan uang administrasi. Mas Gofur sebagai orang yang mau tukar setuju dengan biaya administrasinya, baiklah, yang 1.000 ini buat administrasinya. Tetapi tetap awal akadnya tetap 10.000 ditukar dengan uang 10.000. Jelas ya? Sama-sama Mas, tapi berbeda akhirnya. Perbedaannya ada di mana? Proses perjanjian. Benar sekali. Makanya orang kafir mengatakan innamal bai'u mithlur riba, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal enggak sama. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Transaksinya sama. Maksudnya sama itu ya hasilnya sama, tetap Mas Gofur bakalan ngeluarin uang ngeluarin 10.000 ini kembali 9.000, tetap dapatnya 9.000. Tetapi karena yang 10.000 ini adalah yang 1.000 ini ada gantinya, yaitu biaya administrasi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau 10.000 ini tidak ada gantinya, alias biaya administrasinya itu tidak disebutkan, maka terjadilah akad riba. Jelas sampai di sini? Silakan, ada pertanyaan lain? Sekarang yang jadi masalah itu membagi ini administrasi, benar-benar administrasi atau keuntungan Pak? Bagi si developer itu kan kita nggak tahu. Makanya kalau administrasi atau keuntungan ya bisa kita
bisa kita cerna, bisa kita lihat. Kalau yang 1.000 ya administrasi, nah, tapi kalau 5.000 keuntungan bisa kita lihat lewat transaksinya itu, ya kan? Lewat transaksinya itu. Berarti bunga berbunga per tahun yang flat dan tidak flat itu bisa dikatakan administrasi atau tidak? Nah, makanya di awal itu jangan diakatkan itu bunga, tapi diakatkan itu administrasi. Yang namanya bank itu butuh pegawai, butuh satpam, ya kan, butuh sewa gedung. Nah ini uangnya dari mana kalau nggak dari administrasi orang-orang yang melakukan transaksi. Tapi jangan diangkatkan pada hutang piutangnya. Jelas? Nah, penghapusnya. Nggak ada penghapus ini gimana? Kalau yang urusan bank lebih kompleks lagi ya. Soalnya kan kalau alasan dari pihak-pihak seperti itu kan mesti kenapa harus ada bunga sekian, karena fluktuatif nilai mata uang pada tahun ini akan menjadi sekian, jadi kita mengikuti uang. Banyak kan seperti itu Mas. Gimana? Sama kenapa kok harus dibungakan, kayak masalah saya yang itu, kenapa kok kalau 7 tahun harus dibungakan, tapi kenapa kalau 2 tahun enggak? Karena 7 tahun perubahan nilai mata uang itu akan tinggi, jadi kita mengikuti perubahan nilai mata uang. Itu omongannya orang yang ingin mengambil keuntungan saja. Kalau kita kembali lagi pada akad hutang piutang, ya kan, Mas Gofur ngutangin Mas Farid, niatnya apa? Bantu. Mau nyekek Mas Farid atau mau bantu Mas Farid? Ya kan? Kalau niatnya bantu, kenapa ngomongin sampai keuntungan yang seperti itu? Ya, makanya kita perlu tahu akad hutang piutang al-qardu itu ada di dalam syariat Islam, bukan untuk mencekik orang yang hutang. Orang yang hutang itu orang yang butuh bantuan, bukan orang yang malah kita ambil kemanfaatannya, kita ambil keuntungan sebanyak-banyaknya, mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari orang yang hutang. Makanya omongan yang seperti itu sebenarnya tidak sesuai. Karena apa? Karena niat awal dari orang berhutang, orang utang itu adalah membantu, bukan mencekik. Paham Mas Bro? Silakan dilanjutkan untuk step by stepnya, definisi apa saja, baru kita munculkan masalah demi masalah. Lebih enak kayak gitu mungkin. Siap Mas Tian, siap. Saya masalahnya ada masalah. Siap. Curhat ya. Itu definisi. Ya. Kemudian yang kedua adalah hukumnya. Bagaimana hukum riba? Halal, Haram. Haram. halal apa? Halal. Haram. Ngomongnya halal, ya jelas gitu ya kan? Yang berani ngomong gitu ya kan? Apalagi yang udah punya cicilan rumah nggak berani ngomong. Halal, halal, ya. Nggak bisa ngomong. Haram aja nggak bisa. Gimana hukumnya Mas? Mas Ari? Haram. Hukumnya adalah haram. Ya, jelas haram untuk hukum. Berdasarkan Al-Quran Al-Baqarah ayat surat Al-Baqarah ayat 275 wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Jadi Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya kan? Bahkan juga ada hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Muslim nomor 1598, la'anallahu akila riba. Ya kan? Allah itu melaknat orang yang memakan riba, ya kan, wa mukilahu, dan orang yang memberikan makan riba, wa katibahu, dan orang yang menulis akad riba, wa syahidaihi, dan orang yang menjadi dua saksi akad riba itu, wa qala, dan Rasul berkata hum sawa, orang yang melakukan transaksi riba atau menjadi saksinya atau orang yang menjadi penulis akta notarisnya itu semua tetap mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis tersebut dan berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, kita sepakat bahwa riba ini hukumnya haram. Lalu kenapa riba itu diharamkan? Apa hikmahnya? Apa perbedaan hikmah dengan alasan? Kalau hikmah itu kita hanya meraba-raba kemungkinan diharamkannya alasannya seperti ini. Yang tahu persis adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah hukum Allah. Kita hanya meraba-raba kira-kira hikmah diharamkannya ini apa. Ini hanya kita hanya bisa mengira-ngira.
Kira-kira apa hikmah diharamkannya riba? Kenapa riba diharamkan, Mas Firan? Masalahnya agar tidak runcing ke bawah. Intinya Runcing ke bawah, ya. intinya nggak menindas orang yang lemah, intinya orang yang butuh. Agar orang yang seharusnya membutuhkan bantuan tidak malah ditindas. Mas Hanif, kenapa riba diharamkan? Biar tidak ada penindasan gitu kalau kata Mas Hanif. Biar Tidak ada penindasan gitu. Tidak ada Didolimi ya. penindasan. Terus yang kedua, Oke, terus. Talot. Ada Mas Fari, apa? Kenapa riba diharamkan? Agar tidak merugikan satu pihak. pihak yang Ya lain. sama, tidak ada penindasan, tidak ada Ah. agar tidak ada yang dirugikan. Baik, tidak ada yang dirugikan. Terus yang ketiga, Mas Rian. Nggak mungkin Allah mengharamkan sesuatu tapi sesuatu itu baik. Pasti sesuatu itu buruk, tapi keburukannya itu ada di mana? Agar harta yang diperoleh itu berkah manfaat. Kenapa? Agar harta yang diperoleh Agar hikmah ya. mendapat keberkahan. Berkah. Ya tarung. Apa ya? Membuat orang menjadi malas. Siapa yang malas kira-kira? Yang berhutang. Yang punya duit. Kalau yang berhutang mah nggak bisa malas. Untuk nggak semua ngeluh ngeluh. Orang yang punya duit, ya, orang yang punya duit yang malas. Makanya ketika riba ini diperbolehkan, maka orang yang punya uang maka tidak akan mengembangkan usahanya. Tetapi yang akan dia lakukan adalah meminjamkan uangnya kepada orang lain yang butuh dan mengambil keuntungan dari setiap pinjaman tersebut. Ya kan? Uang yang harusnya bisa jadi warung ayam, uang yang seharusnya bisa jadi toko pakaian, uang yang seharusnya bisa jadi lapangan kerja itu tidak dijadikan sebagai lapangan kerja atau bisnis-bisnis yang lain, tetapi malah digunakan untuk apa? Mengambil keuntungan dari pinjaman-pinjaman yang dia lakukan. Terus akhirnya yang terjadi apa? Ya akhirnya ya toko-toko di pinggir jalan ya nggak ada. Buat apa kita buka toko? Ada resiko kerugian. Kalau kita minjem-minjemin kita narik-narikin, tinggal narik-narikin kan nggak ada resiko apa namanya kerugian di dalam transaksi jual beli. Ya kan? Karena kenapa? Karena dia setiap transaksi, setiap dia menghutangkan uangnya, dia selalu mendapatkan keuntungan. Sehingga kalau membuat malas orang yang punya uang, maka yang terjadi adalah tidak adanya sifat produktivitas, ya kan, yang dimiliki oleh pemegang uang, ya kan, dan juga lapangan-lapangan kerja ini akan semakin berkurang. Karena kenapa? Ya karena tadi uangnya lebih baik diinvestasikan untuk memberikan pinjaman daripada untuk membuat bisnis. Paham ya? Dan pastinya ini akan merusak ekonomi. Apalagi? Dan banyak lagi yang lainnya. Saya nggak bisa menjelaskan satu persatu tentang hikmah disyariatkan, hikmah diharamkannya riba. Kemudian itu hikmah diharamkannya riba. Kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis riba. Nah, ini yang perlu dipahami benar. Atau macam-macam riba. Kenapa saya jelaskan dari awal sampai akhir di sini?
karena nanti kita ingin studi kasus ya, jadi ada kasus seperti ini masuk riba apa enggak, kasus yang seperti ini masuk riba apa enggak. Kalau setiap ada permasalahan tanya terus dengan saya, ya kan, iya kalau saya ada umur, kalau saya nggak ada umur tanya mas siapa kali ya, tanya mau ustadz yang lain, ya kan. Kita nggak ingin seperti itu. Saya tidak ingin mengasih kalian ikannya, saya ingin ngasih kalian kailnya. Agar kenapa? Agar kalian bisa mencari ikan sendiri dengan kail yang sudah saya berikan tersebut. Kalian bisa menghukumi sendiri, kalian bisa berpikir tentang hukum sebuah permasalahan dengan ilmu yang sudah kalian dapatkan, ya kan. Makanya pahami ini dengan benar. Nanti kita akan ada studi kasus, ada permasalahan-permasalahan yang ada, tinggal ini masuk riba apa dan alasannya apa, ya. Makanya kita harus paham di sini, ya. Kemudian macam-macam riba. Yang pertama ada yang disebut dengan riba qard. Riba fadl. Riba fadl. Fadl itu artinya adalah tambahan. Ya. Tambahan. Nah, fadl, riba fadl definisinya adalah tambahan pada tukar menukar barang ribawi yang sejenis, ya. Tambahan pada tukar menukar barang ribawi yang sejenis, ya. Tambahan pada tukar menukar barang ribawi yang sejenis. Jadi paham Mas Bu? Mas sama mas Barang ribawi itu apa? yang mau ngambil riba, bukan? Iya. Barang ribawi yang mengandung unsur riba. Apa barang ribawi itu? Barang ribawi itu ada 6. Yang pertama adalah emas, yang kedua adalah perak, yang ketiga adalah gandum putih, yang keempat adalah gandum merah, yang kelima adalah kurma, kalau urutannya tidak salah. Yang kelima adalah garam, yang keenam adalah kurma, ya. Ini namanya barang-barang ribawi, ya. Barang ribawi itu ada 6: emas, perak, gandum merah, gandum putih, gandum merah, garam, dan kurma. Nah, yang dinamakan dengan riba fadl adalah tambahan pada tukar menukar barang ribawi yang sejenis. Kalau sejenis berarti emas tukar dengan emas, jelas. Emas 5 gram ditukar dengan emas 6 gram. Riba enggak? Riba enggak? Riba. Saya ulangi. Emas 5 gram ditukar dengan emas 6 gram. Riba enggak? Riba enggak, Mas? Emas 5 gram ditukar dengan emas 6 gram. Saya punya emas 5 gram, saya tukarkan dengan emasnya Mas Rian 6 gram. Riba enggak? Riba. Riba apa? Riba fadl. Apa riba fadl itu? Riba fadl itu adalah tambahan pada tukar menukar barang ribawi. Ini loh barang ribawi. Betul ya. Ini barang ribawi. Pertukaran antara barang ribawi yang sejenis, ya kan, ada tambahannya. Itu dinamakan dengan riba fadl. Perak 10 gram ditukar dengan perak 11 gram. Riba enggak? Gandum 10 gram. Enggak, kalau gandum enggak gram ya.
Gandum 10 kilo ditukar dengan gandum 11 kilo. Riba enggak? Riba. Riba. Ya kan? Kurma 6 kilo ditukar dengan kurma 7 kilo. Riba enggak? Riba. Riba. Riba apa? Fadl. Riba fadl. Ingat ini. Nanti karena apa? Karena ini teorinya. Ya kan? Nah, kalau emas 5 gram ditukar dengan emas 6 gram tetapi kualitasnya berbeda, bagaimana? Emas saya lebih bagus nih daripada emasnya Mas Ria, Berapa karat tuh? ya kan? Berapa karat, ya kan? Saya karatnya ada berapa sih emasnya? 23 ya? 23 dengan 24 ya? Hah? Kita harus Pada gak ngerti, udah beras aja biar mas intinya begini ya, di dalam pertukaran barang ribawi ini yang diharuskan tidak Islam tidak melihat kualitasnya, tapi yang dilihat adalah kuantitas, jumlah barangnya, timbangannya, itu yang dilihat Islam, bukan kualitas barang. Sekarang begini, kalau barang ribawi ini hanya 6 ini, kemudian uang itu barang ribawi. Ya. Mas Bogor, uang itu barang ribawi. Kalau musyawarah ulama mengatakan masuk dari bagian itu karena sifatnya sama, ya berarti masuk ribawi. Gimana Mas? Sifatnya sama bagaimana? Sifatnya bisa, kalau emas mungkin dulu bisa dijual beli, ada nilainya, Mas. Enggak. Pertanyaan saya, uang itu barang ribawi enggak? Ya. Kalau dari Jawabannya 6 ini enggak. Hah? Kalau 6 ini enggak ada uang kan di sini. Iya kan, di dalam hadisnya kan cuma barang ribawi cuma ada 6 ini. Terus uang itu barang ribawi enggak? Ribawi. Kalau uang itu tidak barang ribawi, maka 10.000 tadi boleh ditukar dengan 9.000. 10.000 bisa ditukar dengan 7.000. Boleh. Orang itu bukan barang ribawi. Nah, kalau barang ribawi 10.000 harus dengan 10.000, 20.000 harus dengan 20.000. Pertanyaan saya, uang itu barang ribawi apa enggak? Ribawi. Ribawi. Kenapa barang ribawi? Nah, pertanyaan kan di situ. Karena bernilai. punya nilai. Karena mempunyai Nilai. nilai. Kalau ya, kipas angin juga punya nilai. Sebagai alat transaksi. Apa? Sebagai alat transaksi jual Jual beli. beli apa? Jual beli. Jual Jual beli. jual beli. Terus disamakan dengan apa? Uang. Uang itu dikiaskan dengan emas. Uang itu disamakan dengan emas dan perak. Samanya dalam apa? Dalam sama-sama sebagai alat transaksi atau sama-sama sebagai mata uang. Makanya uang rupiah, dolar, euro, ya kan, itu semua tetap dikategorikan dengan dikategorikan dengan barang ribawi. Karena kenapa? Karena disamakan dengan emas dan perak. Samanya dalam segi apa? Transaksi. Sama-sama sebagai mata uang. Terus pertanyaan kedua, beras itu barang ribawi apa enggak? Ribawi. Ribawi. Kenapa Mas Hanif? Beras itu barang ini belum jawab ini. Ribawi apa enggak beras? Beras ribawi itu Ribawi. Kenapa disebut dengan beras? setara dengan gandum itu. Samanya dengan gandum dalam segi apa? Itu sama-sama dikonsumsi. Sama-sama dikonsumsi. Sate juga, Bos. Sate juga dikonsumsi kalau gitu. Makanan pokok. Hah? Makanan pokok. Karena sama-sama makanan pokok. Benar sekali. Makanya saya tadi mencontohkan beras rojo lele dengan beras raskin, berarti beras tersebut termasuk barang ribawi. Kalau barang ribawi, maka ketika ditukarkan maka kuantitasnya harus sama, 10 kilo dengan 10 kilo. Kalau beras itu seumpama bukan barang ribawi, maka 10 kilo bisa ditukar dengan 5 kilo atau 6 kilo. Jelas ya Mas ya? Karena kenapa? Karena sama-sama barang pokok. Jelas? Makanya kalau ada barang ribawi ditukarkan tetapi kuantitasnya berbeda, maka masuk riba. Yang kedua, ada yang disebut dengan riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Riba nasi'ah ini adalah tambahan
pada tukar menukar barang ribawi yang diakibatkan karena penundaan pembayaran atau penundaan serah terima barang. Jangan. Tambahan pada tukar menukar barang-barang ribawi tambahan pada tukar menukar barang-barang ribawi yang diakibatkan karena penundaan pembayaran penundaan pembayaran atau penundaan serah terima atau penundaan serah terima. Paham nggak betul? Paham nggak? Saya ulangi. Yang dinamakan dengan riba nasiah adalah tambahan pada tukar menukar barang-barang ribawi yang diakibatkan karena penundaan pembayaran atau penundaan serah terima. Paham Mas Rian? Contohnya gimana? Denda. Makanya kita tahu kemarin BPJS diharamkan oleh MUI karena ada denda. Denda itu apa berarti? Ada jangka waktu, ketika jangka waktu perjanjian itu didolimi, istilahnya dihianati, maka ada besaran tertentu yang diakibatkan oleh kerugian satu pihak. Makanya tambahan pada tukar menukar barang-barang ribawi yang diakibatkan karena penundaan pembayaran. Ya kan? Mas Gofur utang sama Mas Rian 10 juta. Mas Gofur dikasih waktu oleh Mas Rian 1 bulan untuk melunasi 10 juta itu. Ternyata waktu 10 bulan itu ternyata Mas Gofur nggak punya uang. Akhirnya Mas Rian ngomong, ya udah kalau kamu nggak punya uang sekarang, aku tambahin waktu kamu 1 bulan, tetapi kamu harus menambahi atau kena denda berapa? Sama 10 juta mungkin 5 juta atau 1 juta. Jadi saya kasih setiap 1 bulan kamu nggak bisa bayar, kamu harus membayar kepada saya 1 juta. Ini namanya riba nasiah. Pembayaran atau tambahan yang diakibatkan karena pihak orang yang berhutang ini tidak mampu melunasi pada jangka waktu yang sudah disepakati antara orang yang berhutang dengan orang yang berhutang. Orang yang seharusnya membutuhkan belas kasihan malah ditindas. Makanya tidak diperbolehkan. Seharusnya orang yang nggak kuat bayar utang bukan malah dibebani bunga, tetapi malah dikasih waktu, bukan malah ditindas, tapi memang diberikan kelonggaran. Ya. Atau penundaan penundaan serah terima. Apa contoh penundaan serah terima? Nanti ketika kita menukar emas dengan emas, ya kan? Emas saya 10 gram, emasnya Mas Fari 10 gram. Ini saya 10 gram. Ketika saya melakukan transaksi dengan Mas Fari, ini emas saya tukar dengan emasnya Mas Fari ya 10 gram iya kan. Nah, ketika saya sudah ngasih barang saya ke Mas Fari, ternyata Mas Fari ngomong untuk barang saya 1 bulan lagi Ustaz. Ini berarti penundaan serah terima, sehingga di situ terjadilah riba juga yang disebut dengan riba nasiah.
Yang seharusnya emas dengan emas itu tidak diperbolehkan menunda di dalam transaksi, kok ditunda, maka yang terjadi adalah riba nasi'ah. Ya kan? Yang ketiga, ini yang terakhir, ada istilah riba qard. Ya gampangnya riba qard itu adalah keuntungan yang diambil dari akad transaksi hutang. Keuntungan yang diambil dari akad hutang piutang. Ya kan? Karena hakikatnya orang yang meminjamkan uang ini adalah membantu bukan mencekik, sehingga ketika seseorang mengambil keuntungan dari transaksi hutang piutangnya, maka akan terkena riba. Contohnya Mas Gofur ngutangin Mas Rian 10 juta, tapi Mas Gofur mensyaratkan dikembalikan 15 juta. Berarti Mas Gofur secara otomatis mengambil keuntungan dari transaksi hutang piutang, dan itu masuk riba qard. 3 riba inilah yang nanti akan kita kembangkan, apakah transaksi-transaksi yang ada sekarang ini masuk enggak dengan ketiga riba. Ada pertanyaan sampai sini? Ini masih ada satu teori lagi. Saya teruskan apa? Lanjut. Tapi ini masuk ya. Kalau nggak masuk repot ini. Ada pertanyaan di sini. Kalau yang riba nasi'ah ini urusannya sama waktu. Kalau yang fadl ini adalah tambahan. Barang sejenis itu. Ya, barang ribawi. Ya kan? Baik, yang terakhir. Ini definisinya saya hapus nggak apa-apa. Ini saja, hukumnya saja. Hukum sama hikmah, hukum sama hikmah. Ini kaidahnya, kaidah riba. Ingat, ketika transaksi pertukaran itu pada barang ribawi yang sejenis dan ilahnya sama, dan ilahnya sama, maka wajib 2 syarat. Yang pertama adalah kontan, yang kedua adalah sama kuantitas. Ingat, ketika pertukaran barang ribawi itu sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, gandum merah dengan gandum merah, gandum putih dengan gandum putih, garam dengan garam, kurma dengan kurma, beras dengan beras, jagung dengan jagung, uang dengan uang. Ketika pertukaran barang itu sejenis, maka ada 2 syarat yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kontan, artinya tidak diperbolehkan diakhirkan serah terima barang. Ya. Contohnya, kalau saya tukar emas dengan emas, maka ketika saya kasihkan emas saya, otomatis Mas Faris harus memberikan emasnya. Tidak boleh Mas Faris mengakhirkan penyerahan barang yang ditukarkan. Yang kedua, harus sama kuantitasnya. Ketika saya ini 5 gram, maka Mas Faris harus 5 gram. Kalau ini 10 gram, Mas Faris harus 10 gram. Kalau tidak terpenuhi 2 syarat ini, maka otomatis langsung masuk ke dalam riba. Kalau nggak kontan berarti masuk riba apa? Kalau nggak kontan berarti masuk ke nasi'ah. Waktu. Kalau nggak sama kuantitasnya masuk apa? Masuk riba. Jelas ya? Ini kalau sejenis. Yang kedua, ketika barang sama-sama barang ribawi tapi tidak sejenis.
Kalau tidak sejenis, maka persyaratannya cuma satu, harus kontan. Contohnya, emas ditukar dengan perak. Sama-sama barang ribawi, tapi tidak sejenis. Emas dengan perak. Emas 5 gram ditukar dengan perak 10 gram. Boleh apa enggak? Mas Aryan. Emas 5 gram ditukar dengan perak 10 gram. Kuantitasnya berbeda. Boleh enggak? Tergantung apa? Tergantung apa? Harga perak sama emasnya itu sama enggak? Ya jelas beda dong. Makanya Ya jelas beda. mahalan emas. Boleh nggak? Tidak. Boleh. Ketika tidak sejenis, syaratnya cuma satu, harus kontan. Tetapi untuk kuantitasnya boleh berbeda. Paham Mas Gopur? Paham Mas ya? Contohnya lagi, garam 10 gram ditukar dengan emas 10 gram, nggak mungkin ya. Kurma 20 gram, boleh nggak? Boleh. Karena kenapa? Karena beda jenis. Kalau beda jenis tidak harus disyaratkan sama kuantitasnya. Ya, itu kalau beda jenis. Tapi kalau sejenis itu baru disyaratkan sama kuantitas dan kontan. Tapi kalau tidak sejenis cukup kontan saja. Dan yang terakhir, atau ketika tidak barang ribawi, maka tidak harus syarat kontan dan tidak harus sama kuantitasnya. Ya, Mas Gofur, kipas angin ini ditukar dengan kipas angin saya di rumah 20 boleh. Ya kan? Mobilnya Mas Gofur Ferrari saya tukar dengan Karimun saya 10 Karimun, ya nggak apa-apa. Karimun Ya. bukan lipat. Ya kan? Nggak apa-apa ya kan? Handphonenya Mas Gopur 1 Samsung saya tukar dengan handphone saya 20 juga nggak apa-apa. Karena tidak harus ada syarat sama kuantitasnya. Gimana? Ya kan? Tidak harus sama kuantitasnya dan tidak harus kontan. Intinya kalau tidak barang ribawi, Ya ikhlas ini. maka tidak disyaratkan harus kontan dan juga harus sama kuantitasnya. Itu kalau tidak barang ribawi, tidak ada syarat kalau tidak barang. Kayaknya ribet ini kaidahnya. Ribet. Ini alat yang dipakai untuk memutuskan atau berfatwa, ya ini alat. Ya. Nah, kenapa ini ada tulisan sejenis tapi sama ilahnya? Ilah itu apa sih? Ilah itu adalah alasan barang tersebut dikatakan barang ribawi. Saya mau nanya, emas ini dikatakan barang ribawi karena apa? Mata uang. Perak, gandum, makanan pokok. Ketika sejenis dan ilahnya sama, maka harus kontan dan sama kuantitasnya. Tapi kalau sejenis tapi ilahnya berbeda, bukan sejenis tapi ilahnya berbeda, sama ini contohnya begini. Kalau sejenis ya ilahnya otomatis sama, maaf ya. Kalau sejenis ilahnya otomatis sama. Tidak sejenis tapi tidak sejenis tapi ilahnya sama. Ya, tidak sejenis tapi ilahnya sama. Contohnya emas dengan perak, sejenis enggak? Tidak. Ilahnya sama enggak? Sama, ilahnya sama. Kalau ilahnya sama, maka wajib kontan. Tapi kalau tidak sejenis tapi ilahnya tidak sama, maka tidak wajib kontan. Contohnya, emas ditukar dengan ilah itu. Kenapa barang tersebut dikatakan barang ribawi? Itu ilah. Ya,
Kalau emas kan dikatakan barang ribawi, ilahnya apa? Mata uang. Kalau gandum, makanan pokok. Kalau emas ditukar dengan gandum putih, ya kan? Wajib cash apa enggak? Wajib cash tapi Emas dengan gandum putih, wajib cash apa enggak? tidak sama ilahnya. Yo, enggak. Kalau tidak sama ilahnya maka tidak Tidak. wajib cash. Ya kan? Ini antara emas dengan gandum. Makanya orang beli beras boleh ngutang nggak? Boleh. Pakai uang. Emas itu barang ribawi nggak? Iya. Beras barang ribawi nggak? Iya. Sama-sama barang ribawi. Ya kan? Nah, kalau tidak sejenis kan syaratnya harus kontan. Berarti nggak boleh kredit dong. Nggak boleh utang dong. Ilahnya beda. Ilahnya berbeda. Kalau yang beras ini mata uang, kalau Ya, yang balik ke beras balik. kalau yang uang ini mata uang, mata uang, Iya, betul. uang ini mata uang. Kalau yang beras ini Makanan makanan pokok. pokok. Kalau ilahnya tidak sama, maka boleh tidak. Jelas ya? Siap, jelas. Saya ini ilmu. Baik. Sekarang kita ke studi kasus. Silakan, ada kasus apa? Kredit motor lah. Ya kan sama. Motor dulu Tat. Silakan. Gimana? Akad transaksinya bagaimana? Yang Ustad ini aja, yang Ustad tahu aja. Baik. Jadi nanti kita Explore. Motor itu mana di sini? Ini nanti gini aja. Ini pahami dulu. Minggu depan kita baru studi kasus gimana? boleh. Siap. Bisa Mas Gofur? Bisa. Bisa ya. Ini dipahami dulu. Kita minggu depan kita studi kasus KPR, Motor kredit motor, utang. hutang bank, arisan emas, ya, itu hukumnya bagaimana? Ada pertanyaan, Mas Farid? Ini 1 jam loh saya Berarti jelasin. dasarnya dulu ini Ustad ya. Ini saya dasarnya. Kalian dengan ini udah bisa menghukumi ini barang ini, transaksi ini riba apa enggak? Ya kan? Transaksi ini riba apa enggak? Baik, kita cukupkan saja untuk hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.